God still makes bitter water sweet. Tuhan masih bisa membuat air yang pahit itu jadi manis. Amin. Saya percaya setiap kita pernah melewati yang namanya mara atau pahit. Nanti kita akan belajar dari bangsa Israel yang ketemu air yang pahit, nggak bisa diminum. Ada situasi-situasi di hidup kita, kok rasanya pahit ya, nggak bisa dinikmati. Saya percaya nggak ada dari setiap kita yang bangun pagi doa supaya hari ini ketemu masalah Tuhan. Nggak ada lah ya. Ada yang doa kayak gitu, boleh angkat tangannya? Nggak lah, pasti kita doa ketemu kebaikan Tuhan gitu kan. Nggak ada yang doa ketemu tantangan hari ini Tuhan. Biar saya hadapi kehilangan hari ini. Saya percaya nggak ada yang doa kayak gitu. Tapi seringkali kehidupan ini membawa kita di situasi yang nggak bisa kita pilih. Kita di situasi tiba-tiba ada kehilangan, tiba-tiba ada tantangan, tiba-tiba ada diagnosa dokter. Loh di tubuh saya tiba-tiba ada sakit penyakit, ada masalah. Bahkan ada doa-doa yang mungkin kita sudah lama naikkan. Dan kayaknya kok keadaan belum berubah juga. Menimbulkan pertanyaan di pikiran kita, kok hidup ini rasanya pahit sekali ya. Apakah Tuhan bisa mengubahnya? Apakah yang manis bisa datang lagi di hidup saya? Saya mau ingatkan, Tuhan sudah siapkan jawabannya. Sejak ribuan tahun yang lalu, Tuhan berkata, Tuhan bisa mengubah air pahit jadi manis. Amin. Tuhan bisa membuat apa yang pahit di hidup kita jadi manis. Kita belajar dari firman Tuhan. Keluaran 15, boleh dibuka ayat 22 sampai dengan ayat 25. Puji Tuhan. Yang siap dengar firman atau baca firman Tuhan, sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Boleh Pak Bari baca buat kita? Keluaran 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ini masalah nih. Kering rasanya, haus rasanya. Padahal baru saja mujizat besar terjadi. Mereka jalan di laut yang dibelah oleh Tuhan. Mereka lihat musuh tentara Mesir dikubur di laut itu. Tapi lewati mujizat besar, ada masalah baru datang. Dan mereka jalan selama 3 hari dalam keadaan yang tidak dapat air. Ayat 23. Ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Sampailah mereka di mana? Sampailah mereka di Mara. Tapi mereka nggak bisa minum air itu karena air itu rasanya apa? Air itu rasanya pahit. Lanjut ayat 24. Ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Apa yang akan kami minum? Airnya pahit. Kemudian ayat 15. Ayat 25. Ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Kita baca sama-sama 2-3. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan. Sama-sama bilang bersama saya, menunjukkan. Amin. Menunjukkan apa kepadanya? Sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Sehingga air yang tadinya nggak bisa diminum sekarang bisa diminum. Dalam perjalanan hidup kita seringkali ketemu keadaan yang saya sebut juga mara. Nggak bisa dinikmati, nggak bisa diminum. Tapi jangan khawatir, kalau Tuhan menuntun kita berjalan sampai hari ini, sampai detik ini, sampai di sini, Tuhan tidak akan membiarkan kita mati kehausan. Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam keadaan yang hancur. Tuhan pasti tolong kita, amin. Dan bangsa Israel sampai di Mara, airnya nggak bisa diminum karena pahit. Tapi Tuhan menunjukkan, sama-sama bilang menunjukkan, kepada Musa sebuah kayu. Ini bukan sekedar cerita tanpa tujuan. Lukas 24 ketika Yesus dalam perjalanan ke Emmaus bersama murid. Dan Yesus berkata kepada 2 orang murid yang jalan ke Emmaus itu, seluruh kitab suci berbicara tentang aku, kata Tuhan Yesus. Jadi kata kayu ini digunakan juga di Kejadian 2. Karena kata kayu dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata sebatang pohon.
Kata pohon, sebatang pohon di sana digunakan juga di Kejadian 2 untuk kalimat pohon kehidupan. Apa itu pohon kehidupan? Pak, maaf, pertanyaannya bukan apa dong, tapi siapa? Karena pohon kehidupan bukan tentang apa, tentang pribadi. Pribadi siapa? Yesus. Amin. Ada pribadi Yesus. Di marah, di situasi, di keadaan yang buat kita pahit, yang buat kita mungkin kecewa, marah, yang buat kita putus asa, yang buat kita mungkin takut, yang buat kita gentar. Seringkali di tempat itu kita bisa berjumpa Yesus. Amin. Sebelum Musa membutuhkan kayu itu sudah ada sebelum Musa sampai di situ. Pohon itu sudah ada di situ. Supaya saudara hari ini mengerti, sebelum saudara hadapi masalah, sebelum saudara hadapi tantangan, jawaban doa sudah disediakan lebih dulu oleh Tuhan. Supaya waktu ada marah, waktu ada situasi yang gak enak, situasi yang membuat kita kecewa, membuat kita rasanya kok hidup ini pahit. Kita bukan orang yang mudah dikecewakan, bukan orang yang mudah mundur, bukan orang yang sembunyi, tapi kita orang yang tetap berharap, tetap melangkah, tetap percaya. Karena kita percaya justru di marah tersedia jawaban doa. Amin. Nubuatan tentang kematian Yesus sudah ada ribuan tahun sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Tapi buat saudara dan saya, kematian Yesus sudah terjadi. Amin. Yesus sudah bayar. Sama-sama bilang Yesus sudah membayar. Sama-sama bilang semua jawaban doa di atas kayu salib. Pegang dadanya bilang buat saya. Sebelum bangsa Israel sampai di Mara, kayu itu sudah ada. Menjadi solusi air yang pahit jadi manis. Sebelum kau hadapi masalah, Yesus sudah ubah untuk jadi berkat di atas kayu salib. Supaya ketika ada masalah, ada situasi yang gak enak di hidupmu, apa yang gak bisa dinikmati jadi dinikmati. Tuhan mengubah air yang pahit jadi manis. God still make bitter water sweet. Amin. Mereka justru di Mara ketemu pribadi Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan. Kadang-kadang di tengah diagnosa dokter, ada kehilangan. Ada orang curi berkat kita. Ada orang fitnah kita. Kita mungkin marah, kecewa. Kok situasinya nggak enak. Di tengah situasi itu, di Mara itu, Tuhan menunjukkan pribadinya. Dia yang menyembuhkan kita. Dia yang memulihkan kita. Dia yang membela kita. Amin. Ini tepuk tangan dulu yang dahsyat, luar biasa. Amin. Tuhan bisa ubah yang pahit jadi manis. Mana yang percaya boleh saya lihat tangan-tangannya. Amin. Jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu. Saya nggak tahu setiap kita sedang hadapi situasi apa, tapi firman Tuhan sedang menyemangatimu. Kita seringkali nggak bisa memilih situasi apa yang terjadi di hidup kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita bereaksi. Amin. Bagaimana kita percaya, bagaimana kita mengatur hati kita. Mara, tempat di mana Tuhan menunjukkan pribadinya. Tempat di mana orang Israel lihat kayu itu. Kalau kita hari ini situasi sulit, tempat di mana Tuhan menunjukkan ada karya salib buat kita, ada perbuatan Tuhan buat kita. Amin. Jadi Mara di sini bukanlah pohon kayu ini, bukanlah sebuah cerita tanpa alasan. Tapi ini adalah sebuah nubuatan tentang perbuatan Yesus. Maka saya menulis seperti ini. Mara bukan jalan yang salah. Mara adalah bukti bahwa Tuhan ingin menunjukkan kebaikan hatinya. Waktu engkau sakit, waktu engkau dapat masalah, waktu engkau dihina atau dijelek-jelekin orang. Dan rasanya gak enak, rasanya pahit. Terkadang di situ Tuhan menunjukkan dirinya buat kamu. Dia tersedia buatmu. Dia siap memberkatimu. Dia siap membelamu. Dia siap mengubah yang pahit jadi manis. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Dia siap mengubah hidup yang tadinya gak bisa dinikmati, gak bisa diminum, jadi bisa diminum. Amin. Dan nubuatan tentang Yesus mati di atas kayu salib ribuan tahun sebelumnya sudah ada. Dan pada akhirnya Yesus lahir. Yesus melayani. Kayu itu mengubah bukan hanya air yang pahit jadi manis. Tapi kayu itu, saya bicara tentang Yesus. Pohon kehidupan itu. Yesus. Mengubah apa yang hambar, yang gak ada rasa, jadi ada rasa. Pak Pendeta, saya rasanya hari-hari ini hidup kok tawar banget hidupku.
Hidup kok kayaknya hambar banget. Saya mau bilang kalau engkau taruh kayu itu, celupkan ke air yang pahit itu, air yang pahit jadi manis. Tapi kalau engkau bawa kayu itu, undang kayu itu di kehidupanmu, apa yang tawar jadi ada rasanya. Ingat perkawinan di Kana mengundang Yesus. Waktu undang Yesus apakah gak ada masalah? Ada masalah. Masalahnya apa? Anggurnya habis. Tapi waktu ada Yesus di situ, Yesus memerintahkan masalah untuk menghadirkan kebaikannya. Amin. Ibu Yesus berkata, gimana nih anggurnya habis? Wine-nya habis. Yesus bilang, tenang ibu, waktuku belum tiba. Yesus tahu waktunya. Bawa jawaban doa buat kita yang percaya bilang amin. Yesus tahu waktunya bawa pertolongan buat kita yang percaya bilang amin. Dan Yesus pribadi yang sangat peduli. Dia bilang kepada para pekerja, kasih tempayan itu kasih air. Airnya air apa? Air tawar. Air yang gak ada rasa. Lalu dicedok. Ditaruh di gelas mungkin. Disajikan kepada tamu. Komentar tamunya apa? Yohanes 2 ayat 10. Tamunya bilang begini dalam New King James Version. Dia bilang begini. Biasanya orang yang bikin pesta perkawinan menyediakan anggur atau wine yang baik dulu. Kalau udah habis yang baik, baru dia keluarkan yang kurang baik. Tapi kalian sampai saat ini menyediakan wine yang terbaik. Wow. Waktu ada Tuhan di hidup kita, mungkin ada kehabisan, ada kehilangan, ada situasi yang pahit buat kita. Tapi semua keadaan itu, waktu ada Tuhan, akan menghadirkan kebaikannya. Amin. Saya nggak tahu masalahmu apa. Tapi jangan mundur. Jangan berhenti percaya. Jangan berhenti berharap. Jangan sampai kehilangan apa yang Tuhan sudah siapkan buat bisnismu, buat kesehatanmu, amin. Buat masa depan anak-anakmu. Percayalah bahwa Tuhan gak punya yang baik buat kamu. Tuhan hanya punya yang terbaik buat kamu. Sampai saat ini Tuhan punya yang terbaik buat kamu. Itu tepuk tangan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Karena Tuhan bisa mengubah masalah jadi hadirkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 boleh Pak? Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita baca sama-sama 2-3. Kita tahu. Kapan kita tahunya? Amin. Kita doa tahu sekarang. Amin. Kita tahu sekarang. Apa katanya? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ayat ini tidak berkata bahwa semua hal itu baik. Tapi ayat ini berkata, Tuhan bekerja dalam semua hal untuk datangkan kebaikan buat anak-anaknya. Amin. Ingat kisah Yusuf? Pahit itu, hambar rasanya hidupnya. Karena Yusuf disuruh jumpai kakak-kakaknya oleh papanya. Coba lihat kakak-kakakmu. Dia jumpai kakak-kakaknya dari jauh lihat Yusuf. Nah ini dia nih tukang mimpi nih. Kurang ajar nih anak ini nih. Kakak-kakaknya marah sama dia. Waktu ditangkap Yusuf dibuang ke sumur. Wah mereka pikir, Yusuf pikir kenapa dibuang ke sumur? Jubahnya ditanggalkan, diambil jubahnya Yusuf, dia dibuang ke sumur, dia sendirian. Tiba-tiba waktu dia lihat ke atas, oh kakak-kakaknya ngumpul lagi di atas sumur. Dia pikir, oh pasti kakak gak tega nih buang saya. Diangkat dari sumur, ternyata ada saudagar lewat, dijual jadi budak. Dibawa oleh saudagar ke tanah yang Yusuf gak tahu hari itu dia ada di Mesir. Tapi saya percaya Yusuf di pasar budak itu dia nggak tahu itu namanya Mesir. Dia dijual ke sana. Dia telanjang karena budak memang ditelanjangi supaya ketahuan ada penyakit atau enggak untuk dibawa ke rumah dibeli. Dipilih dijual budak. Bayangkan Yusuf anak kesayangan sekarang ada di pasar budak. Saya menyebutnya ini pahit nih, ini air yang pahit nih. Dia nggak bawa apa-apa, nggak bawa modal, dia nggak punya teman, dia nggak punya keluarga di situ. Dapat kemurahan sebentar,
ke rumah Potifar. Di rumah Potifar dia disertai Tuhan. Dia melibatkan Tuhan. Dia bawa kayu itu di kehidupannya. Tapi yang terjadi setelah itu, Tante Poti suka sama dia. Tante Poti siapa? Lihat aja di Instagram, cari Tante Poti gitu, nanti ketemu. Tante Poti suka sama dia. Yusufnya nggak mau, dipaksa. Akhirnya Yusuf coba melepaskan dirinya, bajunya ada di tangan Tante Poti, difitnah. Yusuf mau perkosa Tante Poti. Masuk penjara. Di penjara ketemu juru minum raja, mimpi dinubuatkan oleh Yusuf 3 hari lagi. Balik jabatannya, ketemu raja lagi. Dan dia janji, Yusuf nggak minta janji, tapi dia yang janji. Kalau ketemu raja, dia akan ceritain Yusuf ada di penjara. Tapi apa yang terjadi ketika jabatannya pulih? Dia lupa sama Yusuf. Ini kayak pahit yang bertubi-tubi, saya bilang. Tapi dia nggak mundur, dia nggak nyerah. Dia percaya janji bapaknya pasti jadi. Janji Tuhannya pasti jadi lewat mimpinya itu. Firaun sekarang mimpi, nggak ada yang bisa terjemahkan. Yusuf dipanggil keluar, suruh terjemahkan. Dia bisa terjemahkan mimpinya. Buat Firaun, orang ini penuh hikmat, penuh roh Tuhan. Dikasih jabatan, ya udah, gandum, perkebunan gandum, pertanian gandum kamu yang kelola. Dikelola, kelaparan seluruh bumi. Keluarganya di Kanaan, kehabisan gandum. Keluarganya di Kanaan, bisa mati kelaparan. Israel dan keturunannya bisa punah. Tapi kepahitan yang terjadi pada Yusuf karena dia, maksud saya bukan Yusuf kepahitan ya, tapi hal pahit yang terjadi di hidupnya Yusuf karena dia bawa Tuhan di hidupnya diubah menjadi hal yang manis karena lewat kejadian yang dialami Yusuf dia bisa menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan satu bangsa yang besar. Amin. Jadi hari ini kalau ada hal pahit di hidupmu, jangan mundur dulu, jangan nyerah dulu, ikuti saja. Tuhan belum selesai, Tuhan masih bekerja di hidupmu, amin. Tuhan belum selesai, saya curiga. Kalau engkau libatkan Tuhan, saya curiga. Tuhan mau ubah yang pahit di hidupmu jadi manis. Dan lewat yang manis di hidupmu, banyak orang diberkati lewat apa yang terjadi di hidupmu. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Amin, saudara diberkati, saudara dikuatkan. Amin. Kalau tahu ini, kalau ngerti ini, saya percaya nggak ada yang bisa intimidasi saudara. Iblis nggak bisa takut-takutin. Masalah nggak bisa bikin gentar. Diagnosa dokter, ya saya tahu ada diagnosa dokter, tapi nggak bisa takut-takutin saya. Karena apapun yang terjadi di hidup saya, Allah turut bekerja. Sama-sama bilang Allah turut bekerja. Sama-sama bilang untuk mendatangkan kebaikan. Sama-sama bilang buat hidup saya. Yuk boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buatku. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Makanya di saat kita ada di marah, di saat kita ada di situasi yang kita nggak pernah doa, ada di situ, ada kehilangan, ada orang jelekin, ada orang fitnah, kita harus bisa terus melangkah. Gimana caranya? Harus terus bisa beriman. Gimana caranya Pak Pendeta? Taruh di pikiranmu bahwa Tuhan masih bekerja dan Tuhan kita adalah Tuhan yang berproses. Hormati prosesnya tuh Tuhan. Tuhan bekerja lewat proses. Kalau hari ini kau lihat keadaan belum berubah, bukan berarti Tuhan gak bekerja di hidupmu. Amin. Kalau engkau sudah doa dan keadaan belum juga berubah, bukan berarti tidak akan berubah selamanya. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk mengubah air pahit jadi air manis. Amin. Air tawar jadi wine, jadi ada rasa, ada hangatnya di sana, bisa dinikmati. Tuhan tahu waktunya. Tapi kita kan suka yang instan, ya kan? Karena kita sering makan mie instan. Bahkan mie instan ada proses. Beli dulu di warung, ya kan? Habis itu ngapain? Panasin airnya, ya kan? Emang langsung jadi? Enggak, panasin dulu airnya. Lalu ngapain? Buka bungkusnya dulu dong, ya kan masih dicelupin sama bungkusnya. Buka bungkusnya, masukin mie-nya,
Tunggu berapa menit? Berapa menit? 3 menit yang sering bikin mie nih. Kalau malam nih ya kan. Hujan-hujan lagi ya kan. Pakai telur ya kan. Tadi pagi ada yang bilang, kasih cabai rawit Pak Pendeta. Nah apalagi ada cabai rawit ya kan. Ada proses lagi, potong cabainya, masukin cabainya. Baru dituang ke mangkok. Dicampur bumbunya. Baru dinikmati. Sama-sama bilang ada proses. Amin. Tuhan kita Tuhan yang berproses. Hormati proses Tuhan. Tapi kok gambarnya gini banget ya? Ini kok gambarnya gini banget ya? Ini gambar, saya minta sama AI untuk buat apa yang jemaat bisa nangkep situasi Ayub mengalami situasi yang pahit. Ini Ayub katanya gitu, kata AI. Ayub lagi menderita. Ayub tuh kehilangan bisnisnya, habis bisnisnya. Kambing dombanya mati semua. Kehilangan anak-anaknya masa depan. Anak-anaknya mati semua. Rumahnya roboh. Kulitnya gatal-gatal dari ujung rambut sampai kaki. Sekujur tubuhnya gatal-gatal. Nah, keadaan Ayub menurut AI seperti ini. Menderita. Dari banyak literatur yang saya baca, Ayub menderita kurang dari 1 tahun. Tapi kalau saudara baca Ayub 8 ayat 7 atau ayat, ya betul deh, ayat 8 ayat 7. Kalau saudara baca dalam versi bahasa Inggris, Ayub bilang begini, sekalipun sorga memusuhi aku tetap berpihak pada sorga. Maksudnya gini, Ayub mau bilang gini, aku tetap mengundang Tuhan hadir di hidupku. Aku tetap mau bawa kayu itu masuk di air pahit ini. Karena kayu itu bisa mengubah air pahit jadi manis. Yang percaya bilang amin. Karena Tuhan itu bisa mengubah air yang tawar, hambar, jadi ada rasanya. Air jadi wine, air jadi anggur. Amin. Dia undang Tuhan. Waktu dia undang Tuhan, prosesnya gak sampai 1 tahun. 9 bulan kurang lebih. Orang mengandung. Setelah itu Ayub dipulihkan. Apa yang dipulihkan? Apa yang hilang diganti 2 kali lipat. Keadaannya dipulihkan. Anak-anaknya yang cantik-cantik, 3 orang anak wanitanya tercantik di bumi. Dipulihkan keadaannya. Tapi bukan keadaannya saja yang dipulihkan. Ayubnya yang mungkin kurang manis nih Ayub nih. Gak enak dicicipinnya. Ayubnya diubah juga. Dia bilang dulu aku kenal Tuhan kata orang. Tapi lewati proses bukan cuman keadaan yang diubahkan oleh Tuhan, aku diubahkan oleh Tuhan. Bukan cuman yang pahit di keadaan yang berubah, aku yang tadinya mungkin orang banyak gak suka, sombong, so tahu, songong. Tapi lewati proses jadi rendah hati dia. Udah diproses sama Tuhan. Jadi rendah hati. Tadinya nyapa orang aja susah. Sekarang jadi murah senyum. Lewat orang ya udah membusungkan dada. Sekarang lewat orang permisi. Ayub bilang dulu dari kata orang aku kenal Tuhan. Sekarang mataku melihat Tuhan. Dulu ke gereja karena nggak enak aja KTP-nya Kristen. Di rumah tetangga bukan Kristen, nanti ditanyain itu orang Kristen nggak gereja? Oh udah deh saya gereja deh. Hari ini ke gereja karena saya pernah lewatin hal-hal pahit. Saya pernah sakit, saya pernah menderita, saya pernah hadapi masalah, saya pernah hadapi tantangan. Dan saya libatkan Tuhan. Tuhan ubah air pahit jadi manis. Tuhan ubah apa yang tawar jadi hangat. Jadi penuh rasa. Tuhan ubah hidup saya. Ayub bilang, lewati proses itu sekarang mataku lihat Tuhan. Sekarang aku ke gereja. Karena aku udah tahu Tuhanku Tuhan yang tolong, Tuhanku Tuhan yang bela. Nggak mungkin aku nggak ke gereja, aku pasti ke gereja. Ini tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Kadang-kadang Tuhan bukan hanya mau ubah situasimu, Tuhan mau ubah hidupmu. Tuhan bukan mau ubah situasi pahit di hidupmu. Tuhan mau ubah hidup kita mungkin yang ya agak kurang manis. Jadi manis. Amin. Mana yang percaya boleh lambaikan tinggi tangan. Amin. Yang punya masalah saya boleh lihat yang punya masalah.
Oh punya masalah banyak juga ya. Yang masalahnya berat. Ya udah jangan angkat tangan deh. Cukup ngangguk aja biar saya lihat nih. Yang masalahnya berat. Oh ada ya, beberapa ngangguk berat ya. Pahit ya rasanya, hambar ya. Bawa kayu itu. Celupkan ke situasi pahit itu. Amin. Undang Yesus. Kalau undang Yesus ngerti apa yang Paulus katakan. Boleh Pak? 2 Korintus 4 ayat 17. Bahasa Indonesia masa kini. 2 Korintus 4 ayat 17. Dan kesusahan yang tidak seberapa ini yang kami alami untuk sementara akan menghasilkan. Stop sebentar. Dan kesusahan yang menurut Alkitab masalahmu nggak seberapa. Oke, gini, ganti. Bukan menurut Alkitab sekarang. Alkitab mau kau memandang masalahmu nggak berat, tapi tidak seberapa. Yang tadi angkat tangan boleh sambil pegang dadanya bilang masalah saya tidak seberapa. Yang saya alami untuk sementara. Sama-sama bilang ada kadaluarsanya, ada tanggal berakhirnya, dan sedikit lagi sampai di tanggal kadaluarsanya. Amin. Tepuk tangan dulu yang dahsyat luar biasa. Masalahmu sementara, amin. Yang Ayub alami cuma 9 bulan. Di bawah 1 tahun sulit susah. Tenang, Tuhan berproses, amin. Kok Tuhan belum jawab doa saya? Tenang, jangan mundur dulu. Jangan kecewa dulu, jangan marah dulu. Terus percaya, Tuhan masih kerja di hidupmu, amin. Dan setelah 9 bulan itu apa? Ayub dipulihkan. Setelah pulih apa yang terjadi? Alkitab bilang, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya lagi. Dan ia melihat keturunan yang keempat di hidupnya. Panjang umur, kebahagiaannya jauh lebih banyak. Makanya Alkitab bilang begini. Yuk kita sama-sama baca dari kata akan menghasilkan bersama rekan saya Pak Bari. 2, 3. Akan bagi kami suatu apa? Kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. Tahu abadi artinya apa? Sama-sama bilang jauh lebih banyak. Sama-sama bilang jauh lebih lama. Ya pegang dadamu bilang masalah saya tidak seberapa. Masalah saya cuma sementara. Di balik masalah ada kebahagiaan, ada yang manis yang Tuhan siapkan, jauh lebih besar dan jauh lebih lama untuk bisa saya nikmati. Mana yang percaya boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat yang luar biasa. Kata kebahagiaan itu baca sama-sama sampai selesai. 2, 3. Kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibanding dengan kesusahan itu sendiri. Tadi pagi ada jemaat maju ke depan sini. Pak Pendeta doain saya. Doain saya Pak supaya saya nggak pahit hati saya, supaya saya nggak kecewa hari ini. Karena kemarin teman saya jelekin saya, fitnah saya. Dia ngomongin saya. Saya kecewa, saya sakit hati. Saya bilang kalau saya doa pasti kecewanya nggak hilang juga, sakit hatinya nggak hilang juga. Pasti pahitnya nggak hilang juga. Taruh di pikiranmu bahwa kebaikan Tuhan jauh lebih besar daripada kejahatan orang. Amin. 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 Saya suruh tuntun sama-sama ngomong. Ayo sama-sama ikutin saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya bilang. Bukan saya lagi kasih contoh. Ya saudara mau ikut juga gak apa-apa deh. Saudara mau ikut juga gak apa-apa. Saya ajak. Ibu ini bilang, yuk dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kebaikan Tuhan jauh lebih hebat, lebih banyak, lebih berkuasa daripada omongan negatif orang, fitnahan orang. Amin. Baru saya tanya, terus gimana rasanya sekarang setelah ngomong gitu? Lega. Kebenaran memerdekakan kita. Amin. Itulah kebenarannya. Sama-sama bilang kebenarannya. Yuk sama-sama sekarang bilang sama-sama gak apa-apa. Kebenarannya. Berkat Tuhan. Kebaikan Tuhan. Jauh lebih banyak. Jauh lebih hebat. Dari kejahatan orang di hidup saya. Mana yang percaya? Boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Jadi kita juga gak tuntut orang berubah. Kadang-kadang saya ya gak apa-apa sih. Tapi saya ajak saudara sampai di level ini gitu. Kadang ada orang fitnah, kita marah, pengen orang itu berubah. Nggak bisa. Saudara nggak bisa mengubah orang. Proses hidup yang mengubah orang. Kalau orang masih level, mobil saya Ayla,
Ayla. Terus mobil saudara adalah apa ya yang kenceng ya? Ferrari. Lalu jalan berdua di tol sepi. Terus saudara udah nyampe di depan jauh, udah nyampe Cawang. Dan mobil saya Ayla masih sampai Cibubur, ditelepon Pak Pendeta sampai mana? Baru Cibubur. Ya saya udah sampai Cawang Pak Pendeta. Ya mobil lu Ferrari. Ya udah ngebut dong, lebih ngebut lagi. Meledak mobil saya bisa-bisa. Kalau saudara ngerti aja itu, saudara gak akan sakit hati sama orang yang jelekin saudara. Dia belum bisa berbuat baik sama kamu. Jadi jangan paksain. Udah gak apa-apa. Kalau kita ngerti itu, justru kita jadi doain. Aduh, saya doa Tuhan, bahwa dia naik level. Supaya dia ngerti. Ngomongin jahat orang itu bahaya, gak enak, kasihan. Berbuat jahat sama orang gak enak. Berkati dia Tuhan. Kita bisa doain orang. Amin. Kenapa? Karena kita percaya. Kebaikan Tuhan jauh lebih banyak. Kebaikan Tuhan jauh lebih besar daripada masalah, tantangan, fitnahan yang bisa terjadi di hidup kita. Yuk boleh tepuk tangan sekali lagi yang keras. Makanya saudara jadi beda. Orang jadi bingung sama saudara. Kok lu ada masalah begitu besar, lu kok bisa tetap sukacita, senyum, ketawa, hadapi? Karena saudara tahu masalah cuma sementara. Mana sekali lagi yang tadi bilang ada masalah di hidupnya. Sama-sama bilang, masalah saya ada tanggal kadaluarsanya. Sama-sama bilang, sore ini udah habis. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Saudara pulang bawa mujizat, amin. Udah habis tanggal kadaluarsanya sore ini. Puji Tuhan. Taruh di pikiranmu. Lalu yang berikutnya taruh di pikiranmu. Kalau tiba-tiba ada diagnosa dokter, tiba-tiba ada kehilangan, tiba-tiba ada orang fitnah. Hidup ini ada yang baik, ada yang buruk, bisa-bisa tiba-tiba terjadi. Percayalah, kehidupan ini tidak sedang ngerjain kamu. Saya sering bilang itu kan. Tapi kehidupan ini sedang bekerja untuk kamu. Ya sama-sama bilang, kehidupan ini tidak sedang ngerjain saya. Tapi dalam nama Yesus, kehidupan ini sedang bekerja untuk saya. Untuk datangkan kebaikan buat hidup saya. Amin. Roma 8 tadi kan ayatnya kan? Ayat 28. Tapi New American Standard Bible tulisnya begini. And we know that God causes all things to work together for good. Dan kita tahu sekarang Allah menyebabkan segala sesuatu. Amin. Disuruh kerja. Masalah disuruh kerja. Masalahnya Ayub disuruh kerja. Datangkan kebaikan buat Ayub. Masalahmu disuruh Tuhan bekerja untuk datangkan kebaikan buat hidupmu. Amin. Mengubah hidupmu, mengubah situasi hidupmu. Amin. Kalau kita paham ini, sekali lagi, ada masalah, ada pahit, dimarah. Kita bukan orang yang tinggal terus dalam kepahitan. Kita orang yang akan bawa masuk Tuhan di kehidupan kita. Tuhan yang sanggup mengubah air pahit jadi manis. Tuhan yang sanggup mengubah air yang hambar tawar jadi ada rasanya. Itulah Tuhanmu, itulah Tuhanku. Yuk boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang dahsyat. Sampai di poin ini saudara diberkati firman Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati firman Tuhan. Sungguh dikuatkan oleh Tuhan. Bukan kebetulan. Tuhan tahu apa yang ada di sini. Yang orang gak tahu. Orang gak lihat. Dan mungkin itu buat kamu susah, gak enak. Mengganggu hidupmu. Mengganggu pertumbuhan rohanimu. Dan hari ini Tuhan mau menyingkirkan itu semua. Yang percaya bilang amin. Dan ketika engkau datang sama Tuhan pasti ada kemajuan. Dan kau pasti sampai di jawaban doa. Sama-sama bilang saya pasti sampai di jawaban doa. Ayat terakhir Pak Bari boleh baca di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya dan ia berkenan kepada jalannya. Kita baca sama-sama sekali lagi 2-3. Tuhan menetapkan langkah. Bukan satu langkah, bukan lompatan, tapi langkah. Artinya Tuhan bekerja step by step. Ada kemajuan yang kita harus sabar. Tuhan masih kerja. Pegang dadamu bilang Tuhan masih bekerja buat hidup saya. Tuhan bekerja buat saya. Memang kelihatannya kok perubahannya sedikit. Tapi walaupun perubahannya sedikit, hargai yang sedikit itu. Karena Yesus juga di kayu salib, sebelum naik ke atas kayu salib di Taman Getsemani, dia maju sedikit.
Dia nggak maju banyak, dia maju sedikit. Alkitab yang bilang dia maju sedikit, dia doa. Dia menyerahkan kepada Tuhan, sedikit majunya. Tapi setelah itu dia maju banyak. Amin. Hargai perkembangan yang kelihatannya sedikit. Sama-sama sekali lagi bilang Tuhan masih bekerja. Dan ada kuasa mujizat terjadi ketika engkau yakin Tuhan masih bekerja. Mana tangan-tangan yang yakin Tuhan masih bekerja? Keputusasaan pasti pergi. Amin. Itu mujizatnya. Lahir rasa syukur. Kita tidak bersyukur untuk kepahitan, tapi kita bersyukur karena Tuhan sedang mengubahnya. Air yang pahit jadi manis. God still makes bitter water sweet. Tuhan masih bisa mengubah yang pahit jadi manis. Tuhan sayang saudara, Tuhan mengasihi. Terus maju dalam Tuhan. Saudara dikuatkan, saudara diteguhkan, saudara diberkati firman Tuhan, perkataan Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati. Boleh tutup Alkitabnya, kita bangkit berdiri. Kita boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat kita bangkit berdiri. Kita renungkan firman Tuhan, kita doa datang sama Tuhan. Kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita untuk firman Tuhan. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan, katakan di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap, Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga, tanganmu menjaga hidupku. Angkat tangan kita sama-sama. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu